Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 6D tema 9 Menjelajah Angkasa Luar. Tapi kita sudah di akhir penilaian akhir semester. Tapi sebelum kita mulai, terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita buka bukunya halaman 183. Di halaman 183 ini adalah penilaian akhir IPS yang dimulai dari nomor 1. Berikut tokoh yang menjadi salah satu pendiri ASEAN Association of Southeast Asian Nations yang berasal dari negara Thailand adalah A. Adam Malik, B. Tun Abdul Razak, C. Narcisco Ramos, D. Tanat Koman. Jawabnya adalah D. Tanat Koman. Nomor 2, perhatikan bendera berikut ini. Keadaan geografis yang dimiliki oleh negara tersebut adalah A. Wilayah utara berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar, B. Wilayah selatan berbatasan dengan Indonesia, C. Wilayah barat berbatasan dengan negara Kamboja, atau yang D. Wilayah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Jawabannya adalah yang A, yaitu wilayah utara berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar. Perhatikan ciri-ciri geografis berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5. 1. Banyak terdapat hutan hujan tropis. 2. Memiliki iklim subtropis. 3. Mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 4. Memiliki gurun pasir. 5. Memiliki tanah yang subur untuk pertanian atau agraris. Pertanyaannya nomor 3. Persamaan ciri-ciri geografis kawasan Asia Tenggara ditunjukkan pada nomor. Jawabnya adalah 1, 3, dan 5. 1. Banyak terdapat hutan hujan tropis. 3. Mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan 5. Memiliki tanah yang subur untuk pertanian atau agraris. Nomor 4. Apa kerjasama yang dapat dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk memanfaatkan persamaan ciri geografis tersebut? Jawabannya sudah saya tulis di sini adik-adik. Jawabannya adalah mendorong investor untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian mengembangkan kerjasama di bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjutkan ke nomor 5. Tulislah 3 dampak ekonomi bagi negara ASEAN dari ciri geografis tersebut. Dampak ekonominya yang pertama, A. Daya saing negara anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN menjadi meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, B. Perekonomian dan pendapatan negara anggota ASEAN akan meningkat. Dan yang C. Mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di negara anggota ASEAN. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjutkan ke nomor 6 ya adik-adik ya. Perhatikan tabel berikut kondisi negara ASEAN. 1. Tidak dilalui rangkaian pegunungan. 2. Memiliki curah hujan tinggi sehingga banyak hutan terdapat tropis. Dilalui jalur pelayaran internasional. 4. Hanya berlaku musim hujan dan kemarau. 5. Memiliki hasil SDA yang berbeda. Pertanyaannya ada di baliknya di halaman 184. Kesamaan kondisi alam yang mendukung bersatunya negara-negara ASEAN ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 5. Jawabannya adalah yang D 3 dan 5. Apa itu? Yang ketiga dilalui jalur pelayaran internasional. Yang kelima memiliki hasil SDA yang berbeda sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor SDA. Lanjut ke nomor 7 berikut yang bukan menunjukkan tujuan kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang bukan ya adik-adik ya. A. Memberantas buta aksara. B. Menjamin pasokan pangan Asia Tenggara. C. Memajukan negara anggotanya. D. Menjadi pemasok bibit padi unggul bagi negara-negara selain ASEAN. Jawabannya adalah yang A. Memberantas buta aksara.
Nomor 8, bentang alam kawasan ASEAN relatif titik-titik sehingga hasil alamnya juga relatif titik-titik. Jawabannya adalah luas dan banyak. Saya ulangi, bentang alam kawasan ASEAN relatif luas. Jawabannya di sini luas sehingga hasil alamnya juga relatif banyak. Lanjut ke nomor 9, kawasan ASEAN dikenal sebagai jalur pelayaran yang dilewati kapal internasional karena jawabannya adalah wilayah Asia Tenggara terletak di antara jalur perdagangan dunia sehingga sangat strategis. Kita lanjutkan ke nomor 10. Menurutmu, adakah perbedaan kondisi geografis negara Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN pada umumnya? Jawabannya adalah ada, yaitu perbedaan penduduknya dan perbedaan kebudayaannya. Kita lanjut ke nomor 11. Mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perikanan dan pariwisata antar negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Sosial dan budaya. Jawabnya adalah yang B. Ekonomi. 12 berikut yang termasuk peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah A. Melakukan kegiatan ekspor dan impor barang, B. Mengadakan pelatihan pembuatan kain batik, C. Mengadakan pertukaran pelajar antar perguruan tinggi, D. Berpartisipasi dalam mendamaikan negara-negara yang konflik. Jawabnya adalah yang C. Mengadakan pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Nomor 13, tujuan dari diselenggarakannya perlombaan olahraga antar negara ASEAN adalah untuk, jawabnya adalah menjalin persahabatan dan memupuk persatuan antar atlet dan antar negara anggota ASEAN. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 14. Tulislah 3 bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia terhadap negara di ASEAN. Oke, yang pertama adalah kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang ekonomi, dan kerjasama di bidang pendidikan. Lanjut ke nomor 15. Mengapa kerjasama di bidang pendidikan seperti pertukaran guru dan pelajar di kawasan ASEAN penting dilakukan? Jelaskan pendapatmu. Menurut saya, agar dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan sehingga dapat memajukan kesejahteraan antar negara anggota ASEAN. Seperti biasa, jika jawabannya panjang, silakan di stop dulu videonya dan disalin jawabannya. Lalu kita lanjutkan ke nomor 16. Untuk menghindari dari pengaruh penjajah Jepang, golongan muda mengamankan Soekarno dan Mohatta dengan membawa ke A. Blitar, B. Bengkulu, C. Pegangsaan, dan D. Rengas Dengklok. Jawabannya adalah yang D. Rengas Dengklok. 17. Mulanya penjajahan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Fungsi BPUPKI dan PPKI adalah untuk, ini jawabannya panjang ya adik-adik ya. Yang pertama BPUPKI, ada 3 fungsi BPUPKI yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan RI. Stop videonya, disalin jawabannya. Yang kedua adalah menyusun dan mempersiapkan dasar negara. Dan yang ketiga adalah merancang UUD. Sudah, sekarang kita lanjutkan ke fungsi dari PPKI. Ada 3 juga yang saya tulis di sini, ada 4 justru ya. Yang pertama adalah mempersiapkan kemerdekaan RI. Yang kedua mengesahkan UUD. Yang ketiga memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Pada saat itu presidennya adalah I.R. Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Dan yang terakhir adalah membentuk komite nasional. Stop videonya, disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 18. Salah satu tokoh golongan muda yang mendengar Jepang kalah dari sekutu melalui radio dan segera menyampaikannya kepada Soekarno dan Muhammad Hatta adalah Sultan Syahrir namanya. Seperti ini tulisan Sultan Syahrir. Sudah adik-adik, kita lanjut ke nomor 19. Teks proklamasi disusun di mana dan diketik oleh siapa? Disusunnya di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik.
Sayuti Melik ini laki-laki ya adik-adik ya, bukan perempuan. Dan Laksamana Maeda ini adalah seorang orang Jepang yang baik kepada orang Indonesia. Oke, nomor 19 sudah selesai. Sekarang kita yang terakhir, nomor 20. Sebagai generasi muda, menurutmu perilaku positif apa yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah belajar giat, mengharumkan nama bangsa, mengikuti upacara bendera, mengikuti lomba kemerdekaan RI. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pena dan terbantu untuk menjawab tanpa mengganggu orang tua ya. Jangan lupa di share dan di like, di komen dan di share. Kemudian mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.